Kasih-Mu tak terbataskan, semua yang indah Kau rancangkan. Pengorbanan-Mu mujizat terbesar. Hidupku jadi berarti, biar kehendak-Mu yang jadi. Ku rindu selalu untuk menyenangkan-Mu. Segenap hidupku persembahkan sebagai korban syukurku Tuhan. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, pujian harum yang menyenangkan-Mu. Selama hidupku menyembah-Mu, setia dalam rencana-Mu. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, yang kudus dan berkenan untuk-Mu, Tuhan. Kehadiran-Mu kuatku, tak ternilai anugerah-Mu. Kau ku agungkan di setiap nafasku. Segenap hidupku persembahkan sebagai korban syukurku Tuhan. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, pujian harum yang menyenangkan-Mu. Selama hidupku menyembah-Mu, setia dalam rencana-Mu Tuhan. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, yang kudus dan berkenan untuk-Mu, Tuhan. Oh, ku beri yang terbaik, segenap hatiku, segenap jiwaku, jadi persembahan bagi-Mu Tuhan, yang kudus dan berkenan. Ini hidupku bagi-Mu, segala yang terbaik ku serahkan padamu Tuhan. Oh, take all of me God, jadi persembahan yang kudus dan berkenan bagi-Mu. Selama hidupku menyembah-Mu, setia dalam rencana-Mu. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, yang kudus dan berkenan untuk-Mu. Selama hidupku menyembah-Mu, setia dalam
rencanamu. Ku beri yang terbaik hanya bagimu, yang kudus dan berkenan untukmu, Tuhan. Oh, ku beri yang terbaik hanya bagimu, yang kudus dan berkenan untukmu, Tuhan. Selamat sore Sobat VOH. Satu kali teman saya itu hadir ke rumah tetapi berjauhan jarak karena masih dalam suasana pandemi. Dan dia bercerita yang agak konyol. Dia habis dari pusat perbelanjaan karena memang harus kepepet untuk membeli sesuatu. Dan di sana dia ketemu dengan seorang yang lagi bertengkar, tepatnya seorang suami istri yang lagi bertengkar. Nah, karena dia jalan sama-sama, dia dengar apa yang dikatakan. Karena suami istri itu bertengkar di depan dan dia jalan di belakang walaupun agak berjauhan. Ternyata apa yang dipertengkarkan? Ternyata yang dipertengkarkan adalah istri itu kepingin sebuah cincin, dan ternyata cincin itu tidak jadi dibeli karena harga terlalu mahal. Jadi suaminya tidak mau membelikan cincin itu karena harganya terlalu mahal. Dan sampai dia bilang satu ungkapan bahwa, kalau aku punya cincin itu aku akan bahagia. Renungan kita pada sore hari ini, saya kasih judul kalau saudara senang judul, kebahagiaan sejati. Yakobus pasal yang kelima ayat yang 11 berkata begini, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh dengan belas kasihan. Nah, saudaraku yang kekasih, apa sih pandangan orang pada umumnya tentang kebahagiaan? Pandangan orang pada umumnya tentang kebahagiaan adalah bahwa kebahagiaan itu adalah sebuah keadaan atau perasaan, saya tulis di sini, perasaan senang dan tentram, yaitu bebas dari segala yang namanya masalah yang menyusahkan. Apa itu kebahagiaan? Kebahagiaan seringkali disebut kalau kita memperoleh sesuatu apa saja yang kita ingini, yaitu seperti itu tadi, istrinya kepingin cincin karena terlalu mahal, suaminya nggak bisa belikan, nggak setuju belikan, dan dia ngomong aku nggak bahagia nggak punya cincin itu. Lalu orang sering berkata bahwa apa itu kebahagiaan sih? Kebahagiaan itu adalah kalau kita berhasil, kalau kita sukses dalam mencapai sesuatu. Yakobus tadi katakan, Ayub disebut berbahagia. Kalau kita lihat, lalu apa kebahagiaan daripada Ayub? Ayub memang kalau kita baca di dalam kitab Ayub, seorang yang kaya raya. Seorang yang kaya raya memiliki harta benda yang berkelimpahan, tetapi saya nggak kupas tentang Ayub. Singkat cerita, Tuhan izinkan iblis untuk mencobai Ayub dan harta bendanya bahkan anak-anaknya semua habis, anaknya meninggal. Habis tanpa sisa. Lalu apa lagi kebahagiaan Ayub? Kok bisa dikatakan dia bahagia? Ayub tadi kaya, habis. Tubuhnya yang sehat, penuh dengan penyakit, penuh dengan luka, tidak tahu penyakit apa, sampai Alkitab ngomong digaruk dengan beling. Lalu di mana letak kebahagiaan Ayub? Ayub disebut bahagia. Saya catat di sini,
ketika Ayub sabar dan bertekun dalam proses bersama Tuhan. Memang ada mengeluhnya, tapi dia tetap sabar, tetap konsisten. Ayub akhirnya menentukan atau menemukan arti apa itu mengenal Tuhan. Ayub 42 ayat 5 saya bacakan, bagus sekali ayat ini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Kebahagiaan sejati tidak ditentukan dari keadaan yang bebas dari masalah. Perhatikan sekali lagi, kalau kita ngomong tentang kebahagiaan yang sejati tidak ditentukan keadaan kita yang bebas dari masalah. Kebahagiaan yang sejati tidak ditentukan dari, kalau kita mengingini sesuatu, kita harus memiliki, itu disebut bahagia. Kebahagiaan sejati tidak juga ditentukan dari kalau kita berhasil, kalau kita sukses dari apa yang kita kerjakan dan kita capai. Lalu apa kebahagiaan sejati? Kebahagiaan sejati adalah mengenal dan mengalami Allah sendiri dalam pribadi kita masing-masing. Kebahagiaan sejati adalah kalau kita bisa bersabar dan bertekun bersama Tuhan dalam menghadapi proses atau masalah. Sekali lagi, kita nggak lepas dari proses dan masalah, bukan? Kenali Allah bukan dari kata orang, tapi alami Allah itu sendiri. Dan bertekunlah bersama dengan kekuatan Tuhan waktu kita menjalani proses, waktu kita sedang berjalan lewat dengan masalah itu. Saudaraku, dengan begitu kita akan disebut bahagia karena kita akan bijaksana dan kuat saat kita menghadapi masalah dan persoalan kita. Pertanyaannya, apakah kita bahagia saat ini? Kalau kita menjawab ya, hendaklah itu merupakan bukan bahagia biasa, tetapi bahagia yang sejati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Selamat sore.